Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurama Sabila dari kelas 10 TPA 2. Saya sini akan menjelaskan tentang biografi salah satu tokoh panitia 9, yaitu Kiai Agus Salam. Agus Salam lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di kota Gadang, Sumatera Barat dengan nama Masyhudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang dijuluki dengan The Grand Old Man. Agus Salim merupakan tokoh dari Partai Islam, yakni Sarekat Islam pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia juga merupakan tokoh yang dikenal ahli dalam diplomasi perjuangan kedaulatan Indonesia di mata internasional, baik sebelum Indonesia merdeka maupun sesudah Indonesia merdeka. Agus Salim dilahirkan pada tanggal 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Sumatera Barat dengan nama Masyhudul Haq yang memiliki arti sebagai pembela kebenaran. Ayahnya, Sultan Salim, adalah seorang jaksa di Pengadilan Tinggi Riau. Berkat kedudukan ayahnya, ia dapat melanjutkan pendidikan dengan lancar di sekolah-sekolah Belanda, sekaligus menunjukkan kecerdasannya. Ia mampu menguasai 9 bahasa, termasuk bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jerman, Perancis, Latin, Turki, Jepang, dan Melayu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan ke sekolah menengah di Batavia dan kemudian ke HBS Hogeschool Burger School di Bandung. Ia juga pernah menjadi pemimpin Sarekat Islam dan terlibat dalam dunia politik. Setelah menamatkan pendidikan di HBS, ia bekerja sebagai penerjemah dan membantu notaris di sebuah perusahaan pertambangan di Indonesia. Biografi Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia ketiga. Riwayat pendidikannya mencakup beberapa tahap penting. Pendidikan dasarnya ditempuh di École Laguerre School atau ELS, sebuah sekolah yang pada awalnya ditunjukkan bagi anak-anak Eropa, dan ia berhasil menyelesaikan ELS pada tahun 1898. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Agus Salim melanjutkan pendidikannya di Hogeschool Burger School atau HBS di Batavia. Prestasinya di HBS sangat mengesankan dan ia lulus pada tahun 1903 dengan predikat lulusan terbaik di 3 kota, yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Dan Agus Salim bekerja untuk konsulat Belanda di Jeddah dari tahun 1906 hingga 1909. Di sini ia memiliki kesempatan untuk memperdalam pemahamannya tentang Islam. Agus Salim juga memiliki kemampuan bahasa yang luar biasa, menguasai 4 bahasa Eropa, Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Jerman, Perancis, 2 bahasa Timur Tengah, bahasa Arab, bahasa Timur, serta bahasa Jepang. Menariknya, Agus Salim pernah ditawari beasiswa sebesar 4.800 gulden oleh pemerintah untuk melanjutkan studi di Belanda dengan rekomendasi dari Raden Ajeng Kartini. Dia menolak beasiswa tersebut, merasa bahwa tawaran tersebut lebih merupakan
hasil saran orang lain daripada pengakuan atas kecerdasan dan kerja kerasnya. Haji Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang memiliki karir politik yang gemilang. Pada tahun 1919, Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin kedua setelah Umar Said Yokroaminoto pada tahun 1923. Meskipun terjadi perpecahan di dalam Sarekat Islam, ia tetap bertahan di organisasi tersebut. Namun, Semaun membentuk Sarekat Rakyat yang kemudian berubah jadi PKI. Selanjutnya ia pernah menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada akhir masa kekuasaan Jepang setelah kemerdekaan Indonesia. Ia diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Ia juga memiliki sejarah yang cemerlang sebagai seorang menteri. Ia menjabat sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir I dan II, serta Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Selama jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri, ia berhasil membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin I dan II, serta Kabinet Hatta I dan II. Ia dikenal sebagai seorang ahli diplomasi yang berdedikasi dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia di mata internasional. Ia memiliki kemampuan berbahasa yang luar biasa. Karir politik yang gemilang ini menjadikan sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia sehingga mendapatkan julukan The Grand Old Man. Ia juga dikenal sebagai seorang nasionalis sejati yang diplomat ulung. Ia meninggal dunia pada tanggal 4 November 1954 di Jakarta. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.